wabarakatuh. Saya Muhammad Ridwan Fauji, guru kelas 4 UPTD SD Negeri Pangkalan Jati 1, Kota Depok, Jawa Barat. Sekaligus mahasiswa PPG Guru Plotting Tertentu Gelombang 1 tahun 2025 dengan nomor NIM 2406611033235. LPTK Universitas Trunojoyo Madura siap melaksanakan uji kinerja mata pelajaran IPAS kelas 4 dengan tema fungsi bagian pada tumbuhan, pembelajaran berdiferensiasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gampang, bro. Go, bro. Oke, gimana kabarnya anak-anak pada hari ini? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, terus anak-anak semuanya, apakah pagi ini semuanya sudah sarapan? Sudah. Ada yang sarapan apa hari ini? Apa? Oh, roti. Terus kamu sarapan apa? Nasi uduk. Terus kamu sarapan apa? Nasi goreng. Kamu? Kamu telur. Ada yang sarapannya sayur-sayuran? Siapa? Nggak ada. Oh, kamu ya, kamu sarapan sayur. Kamu ada lagi sarapan apa lagi? Apalagi, nah, ada nggak yang hari ini tidak sarapan? Atau hari ini tidak mandi pagi? Ada? Wah, nggak ada ya, semuanya pasti mandi pagi. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, Bapak ingin ngabsen dulu kepada kalian semuanya ya. Semuanya hadir, yang tidak hadir siapa hari ini? Rafa hari ini tidak hadir ya. Rafa tadi memberi kabar bahwasanya Rafa hari ini sedang sakit. Jadi Rafa tidak bisa hadir. Kita doakan Rafa, mudah-mudahan Rafa pada kesempatan hari ini bisa sehat semuanya ya. Dah. Tadi siapa yang datang duluan pertama? Oh, Sadam. Ya, Sadam silakan pimpin doa di depan. Teman-teman, siap, duduk siap, dari mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Ya, baik. Oke, baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada kesempatan pagi hari ini, sama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Pada anak-anak semuanya yuk, kita diri semuanya yuk. Airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangga jiwanya, bangga dadanya, untuk Indonesia ya. Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia yang merdeka, merdeka, Hiduplah Indonesia ya. Indonesia ya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia yang merdeka, merdeka. hiduplah Indonesia. Silakan duduk kembali. Sekarang Bapak ingin bertanya kepada kalian sebelum mulai pembelajaran kita. Ada nggak hari ini atau dari kemarin yang telah berbuat baik? Ada, acung tangan siapa? Siapa yang hari ini sudah berbuat baik? Ayo siapa? Siapa ya? Apa hari ini? Membantu orang tua. Membantu orang tua, iya pintar. Ada lagi? Membersihkan kamar. Ada lagi? Ayo. Menyiram tanaman. Ada lagi? Oh. Menyapu dan mengepel. Terus apa lagi? Yang berbuat baik? Ada?
Oke, semuanya hal tersebut merupakan suatu perbuatan yang baik. Ada nggak di antara kita yang berbuat jahat? Ada nggak sesama teman? Tidak, jangan sampai ada ya. Oke, tadi teman kita ada yang bilang hari ini banyak hal baik, terutama salah satunya ada yang menyiram tanaman. Di rumahnya siapa yang suka menanam tanaman? Waduh banyak. Kamu nanam tanaman apa? Bunga matahari. Kamu? Lidah buaya. Iya, kamu? Daun pandan. Ada lagi nggak? Ada. Ayo, kamu tadi apa? Pohon anggur. Pohon anggur, waduh, pohon anggur. Bisa membedakan ya? Berarti semua di antara kita, mau itu makhluk hidup, mau itu tumbuh-tumbuhan, itu merupakan mau itu hewan ataupun manusia, itu merupakan semuanya adalah makhluk hidup yang harus kita jaga, betul. Oke, baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, yuk sama-sama kita bangun dulu dari tempat bangkunya, yuk. Kita yel-yel dulu untuk semangat kalian semuanya. Semangat ya. Ayo, bisa kita mulai? Bisa. Suaranya keluarkan ya. Yuk, 1, 2, 3. Duduk lagi. Semangat ya. Udah mulai semangat. Nah, selanjutnya, karena kan tadi kita ngebahas tentang masalah tanamannya. Nah, itu berarti sesuai dengan materi kita yang pada hari ini tentang fungsi tumbuhan dan tanaman. Nah, kalian tahu nggak tanaman itu ada berapa jenis? Banyak bener. Ada tanaman apa aja yang kamu tahu? Apa? Apel, jeruk, apa lagi? Mangga, jambu, ya pinter. Apa lagi? Cherry. Nah, di lingkungan kita itu banyaknya pohon apa ya? Pohon apa yo? Pohon mangga, apa lagi? Pohon jambu, pohon pisang banyak. Nah, kamu tahu nggak kalau pohonan itu setiap tumbuh, kenapa sih tumbuhan itu bisa ada buahnya? Kenapa? Fotosintesis. Ya, karena ada prosesnya. Salah satu prosesnya itu banyak. Nanti kita akan uraikan secara satu per satu. Sebelum kita menguraikan, kamu bisa nggak ngebedain mana tanaman tumbuhan buah, mana tanaman tumbuhan sayur? Ada bisa ngebedain nggak? Oke, Bapak kasih contoh gini. Kamu tahu apel? Apel itu buah apa sayur? Buah, pinter. Kalau bayam? Sayur. Kalau kangkung? Nah, sekarang Bapak tanya kembali. Selain bayam dan kangkung, apakah jenis tanaman sayur-sayuran yang kamu ketahui? Apa yuk? Ya, kangkung tadi sudah. Apa? Tomat, pinter. Ada lagi? Timun. Ada lagi? Wortel. Apa lagi? Brokoli, pinter. Semangat ya. Nah, sekarang Bapak tanya sama kalian kembali. Yang disebut dengan buah apa aja? Anggur, pisang, nanas. Kita bisa membedakan ya, mana tanaman buah dan mana tanaman sayur-sayuran. Ada nggak di antara kita yang tidak suka sayur-sayuran? Atau tidak suka buah-buahan? Oh, kamu nggak suka apa? Nggak suka sayur? Nggak suka sayur, nggak suka buah-buahan juga? Waduh, nanti kamu makannya yang mana? Pisang. Nah, makanya, tapi sukanya suka buahnya cuma satu, katanya pisang. Gitu. Nggak apa-apa. Berarti nanti harus diisi, tubuhnya itu harus diisi dengan vitamin yang lain. Karena di dalam kandungan sayur dan buah, itu terdapat apa aja sih? Ada vitamin, ada kalsium, ada mineral, dan lain sebagainya. Itu untuk tubuh kita menjadi sehat gitu. Ya, bacain dah. Kita makan lagi. Ayo. Jaga. Akan ada bagian yang kecil tidak akan berkembang bukan tidak bisa mengandung nutrisi dalam tanah dan akan mati. Ada dua jenis akar pada tumbuhan yaitu akar serabut dan akar tumbuhan. Kalian bisa melihat perbedaannya. Nah, akar itu adalah inti dari pohon. Coba kalau akar pohon akarnya nggak ada, mati kan? Mati. Tapi kamu harus tahu akar itu ada dua jenis. Yang pertama akar serabut, yang kedua akar tunggang. Akar serabut itu seperti tanaman-tanaman. Kamu tahu tanaman bayam kan? Bawahnya banyak akarnya. Ya. Tanaman apa lagi? Kangkung. Bawahnya banyak. Itu merupakan akar serabut. Tapi kalau akar yang disebut dengan akar cabang, itu pohon apa kira-kira? Pohon apa? Pohon apa yang akar itu cuma satu, tapi dia panjang? Pohon apa yo? Pohon beringin. Iya, benar. Pohon beringin ada kan di lingkungan kita kan? Di depan di lingkungan sekolah kita juga ada pohon beringin, itu akarnya satu. Pohon apa lagi? Apa? Pohon nangka. Iya. Singkong. Dia masuk ke mana? Ayo. Kemana? Singkong. Iya, akar tunggal atau akarnya itu sendiri. Ya, jadi nggak gumuk, akarnya sendiri. Ada yang tahu rumput laut? Yang pernah rumput laut? Itu kan apa? Banyak ya bawahnya. Itu termasuknya akarnya apa? Serabut tunggal. Serabut pinter. Itu merupakan fungsi akar. Nah, perlu diketahui ya.
Tumbuhan juga ada yang akarnya bisa dikonsumsi dan akarnya tidak bisa dikonsumsi. Sekarang Bapak tanya kepada kalian, tumbuhan apa yang akarnya bisa dikonsumsi? Ayo, acung tangannya. Ya. Singkong. Kita apa lagi? Ubi. Apa lagi? Biasa lagi. Apa? Kentang. Pinter. Apa lagi? Wortel ya. Ada lagi nggak? Banyak ya? Banyak. Yang juga selain untuk dikonsumsi, untuk diapakan lagi? Ada yang buat apa lagi akarnya? Kan dikonsumsi. Ada nggak akar pohon itu dimanfaatkan untuk apa? Ya, kerajinan. Apa aja sih kerajinan? Suka bikin apa sih untuk? Tas. Apa lagi? Ya, batu piringnya. Apa lagi? Untuk apa? Batu. Iya, pinter. Ada lagi nggak? Suka ini ya, kamu tahu nggak ukiran-ukiran? Ya, itu terbuat dari akar pohon atau pohon, biasanya pohon-pohon yang besar. Sampai sini akar sudah mengerti? Ya, kita lanjut ya. Akar bisa menjadi tempat menyimpan cadangan makanan. Bagi tumbuhan kayak wortel tuh, tanaman wortel memiliki jenis akar tuh tunggang atau akarnya yang cuman berdirinya tuh nggak gumpuk, kalau bahasanya tuh nggak semrawut gitu. Wortel juga itu merupakan untuk tanaman ini menyimpan cadangan makanan di dalam akar. Jadi jika kalian memakan wortel, sebenarnya kalian itu memakan akar. Kalau kamu memakan singkong, kamu memakan kamu memakan apa lagi tadi? Kentang, ubi. Kamu memakan kan kalau pohon biasa itu menyimpan cadangan makannya di atas, namanya tadi apa? Buah, pinter. Tapi kalau ada beberapa tanaman itu yang disimpannya di dalam akar. Jadi manusia juga makan akar. Ya, bukan hanya makan buah, tapi memakan akar. Lanjut ya. Oke, kita setelah akar tadi, apalagi di atas akar tadi adanya apa? Batang. Oke. Kamu bisa bacakan? Yang ada di depan, silakan dibacakan. Lalu batang yang keras dan kuat karena sebagian besar terdiri atas kayu. Umumnya dimiliki oleh pohon-pohon besar seperti mangga, cemara, beringin, dan lain-lain. Ya, sudah. Satu persatu ya. Batang kayu. Batang itu kan banyak ya. Batang kayu. Batang kayu yang keras dan kuat karena sebagian besarnya terdiri atas kayu. Umumnya itu dimiliki sama pohon-pohon yang besar. Tadi kan kalian udah ngebahas ya, ternyata jangankan hanya akar, tetapi batang kayu juga yang keras-keras itu digunakan untuk apa aja? Bikin apa aja? Lampu, ini kan batang kayu ya? Apalagi? Meja, apalagi? Lemari, pintu, apalagi? Papan tulis dan lain sebagainya, pokoknya itu dari batang kayu. Coba nomor 2 saya membacakan, ya baca apa-apa. Batang bangsa batang yang lunak dan bergerak pada ayam, kangkung, dan lain-lain. Nomor 2, batang yang basah. Maksudnya batang basah bukan batang dikasih air, bukan. Tapi batang basah itu adalah batang yang lunak. Ya, seperti apa sih? Bayam kan, kangkung kan? Apalagi? Selain bayam dan kangkung, brokoli, bisa kayu-kayu yang kecil-kecil itu loh. Yang batang-batangnya lunak. Apalagi? Ya pokoknya banyak ya, antara bayam dan kangkung itu yang bisa kita konsumsi batangnya. Dia itu teksturnya lembut atau berair. Makanya disebut dengan batang basah. Itu bukan berarti batangnya harus dikasih air, bukan. Tetapi dia posturnya agak lunak sehingga kita bisa konsumsi. Coba kalau manusia atau kamu mengkonsumsi batang kayu yang besar gimana? Wah, gigi kamu pasti akan rusak. Kamu pun gak bakal kuat. Makanya ada beberapa tumbuhan yang tadi batangnya bisa untuk dimakan. Salah satunya adalah batang basah atau batang lunak yang berair. Nah, nomor 3 silakan baca. Siapa yang mau? Yang selanjutnya, ya kamu bacakan nomor 3 boleh. Batang-batang yang tidak keras digunakan keluar dan sering kali dirangkap, misalnya pada pagi, sore, dan rumput ada umumnya. Ya. Ada namanya batang rumput, padi, apalagi di lingkungan kita. Serai, apalagi batang rumput. Rerumputan di lapangan apa? Alang-alang, ya. Terus apa lagi? Batang rumput di lingkungan kita apa aja yang kamu tahu? Apa? Ya, satu-satu apa? Langkoas, kamu. Alang-alang, pinter. Rumput. Jahe. Tut masuk batang. Selanjutnya apa? Selanjutnya ya, bacain yang selanjutnya. Tut masuk batang. Daun juga bisa dikelompokkan berdasarkan bentuk tulang daunnya. Tulang daun berfungsi seperti pembuluh darah, yaitu mengalirkan air dari batang ke daun dan mengalir makanan dan dari daun ke batang seperti tulang pada tubuh manusia. Tulang daun juga membuat daun memiliki bentuk dan struktur yang kokoh. Nah, kita lihat ke depan ya. Ada jenis-jenis batang daun. Jadi dari batang itu langsung ke daun. Pernah melihat jenis yang melengkung nggak? Ya, pernah tuh. Daun apa rata-rata? Daun apa? Pisang. Apalagi? Daun apa itu?
daun kelapa, ya. Boleh, apa lagi? Daun yang melengkung, seperti itu gambarnya ada di depan. Itu pohon apa sih? Daun apa sih yang melengkung itu? Ada yang tahu nggak? Tales. Tales. Ada yang mengerti itu daun tales? Terus di sampingnya ada daun yang menjari. Seperti daun apa? Pepaya, pinter. Apalagi? Singkong. Singkong itu masuk daun jenis daun yang berbeda atau tidak jalur menjari. Jalur menjari itu daunnya itu banyak mengakar-akarin kemana-mana gitu. Itu namanya daun menjari. Lanjut, daun sejajar apa? Pandan, jagung. Siapa? Ya, apa? Jagung. Ada lagi? Tebu. Kamu? Apa? Pandan. Iya, itu merupakan daun-daun yang sejajar. Daunnya itu. Nah, ada lagi kita lihat daun yang menyirik. Daun apa? Daun nangka, ya, apa lagi? Daun kopal pada umumnya. Itu daun apa itu? Rambutan, boleh deh, boleh. Apa lagi? Mangga, ya? Apa lagi? Singkong ya? Apa lagi? Apel, boleh. Nah, jadi dari jenis-jenis daun ini semuanya itu berbeda-beda. Ada yang melengkung, ada yang menjari, ada yang sejajar, dan ada juga yang menyirip. Sampai sini paham? Oke, kita lanjut ya. Nah, setelah kita bahas akar, batang, daun, kita lihat ke bunga. Nah, coba. Bagian-bagian bunga itu ada berapa sih? Ada mahkota, ada apa lagi? Ada kelopak, apa lagi? Serbuk sari, pintar, apa lagi? Bakal biji, apa lagi? Ada tangkai putih, dasar bunga, dan satu lagi pasti ada tangkainya atau disebut dengan tangkai bunga. Daman setiap yang kamu sebutkan tadi itu memiliki manfaat. Satu persatu manfaatnya kamu tahu nggak? Ayo, silakan coba. Apa manfaat dari mahkota bunga? Siapa yang tahu? Ya, kamu apa? Yo. Bagian bunga yang berwarna indah menarik serangga untuk apa? Hinggap. Kamu tahu kan pohonan-pohonan suka banyak serangga? Oh, dia tuh untuk ngapain sih? Kadang-kadang untuk mencari makanan atau makan-makan yang ada di tanaman atau di bunga-bunga itu. Sehingga dia nanti mengeluarkan namanya apa? Serbuk sari, pinter. Jadi serangga itu mengeluarkan akhirnya tanaman itu tumbuh secara bagus. Oke. Selanjutnya tadi mahkota sudah ya. Selanjutnya serbuk sari. Ada yang tahu serbuk sari? Nah, tadi ada yang terbawa angin, juga ada yang terbawa oleh serangga. Jadi ada ini ibarat kata nih ya, ini pohon atau ini bunga. Ini kadang-kadang tertiup sama angin. Akhirnya nempel. Itu namanya serbuk sari nih. Tapi kadang-kadang ada juga yang dibawa sama serangga. Itu namanya apa? Serbuk sari. Nah, terus ada lagi yang disebut dengan kepala putik ya. Ada yang tahu? Oke, kamu apa? Nah, kepala putik itu tempat menempelnya serbuk sari. Jadi dia nempel di serbuk sari. Itu namanya kepala putik. Lanjut lagi. Ada yang tahu di bawahnya apa? Ada tangkai putik. Tangkai putik ya berarti tangkainya dari putik itu tersendiri. Ada lagi bakal biji. Ada yang tahu nggak bakal biji apa? Bakal biji apa? Apa? Tempat tumbuhnya biji setelah terjadi perkembangbiakan. Apa? Tempat tumbuhnya biji setelah terjadi perkembangbiakan. Nah, setelah perkembangbiakan, akhirnya menjadi tumbuhan atau terjadinya biji itu sendiri dari pohon atau dari bunga, itu disebut dengan bakal biji. Dan selanjutnya ada dasar bunga dan jangkar bunga. Sampai sini paham? Paham. Lanjut ya. Oke. Wah, ini kayaknya udah pada ngantuk ya? Ya, udah pada ngantuk. Yuk kita nyanyi lagu dulu yuk. Nah, yuk bangun semuanya jadi yuk. Tangannya kita tepuk tangan semua sambil melihat lagu kita di depan. Yuk,
Sudah? Baik anak-anak semuanya, silakan keluarkan alat tulisnya. Saat ini Bapak akan memberikan kalian tugas kelompok. Ya, satu persatu dulu. Kelompok 1, ini Bapak akan memberikan kalian tugas. Nih, nanti silakan di sini boleh diwarnai sesuka hati kalian. Yang penting gambarnya itu bagus. Nanti di sini tinggal di namain ini apa, ini apa, ini apa, ini apa gitu ya. Bisa ya, mengerti semua ya? Jadi silakan kerjakan secara kelompok. Terus selanjutnya kelompok ini ya. Kelompok 2 ada mana gambar-gambar yang ada di sini kan? Oh ya, nanti lainnya Bapak bawa. Nah, nanti gambar silakan ditempel. Ini lainnya, nanti kamu gambar sesuai dengan fungsi. Kamu silakan tempelkan gambarnya sesuai dengan fungsi. Nanti secara bersama-sama di sini ya. Kamu diskusikan kepada teman kamu semuanya, ini kemana, ini di mana gitu ya. Nanti ya, ini lainnya silakan kerjakan secara berkelompok. Oke? Oke. Selanjutnya, nah ini kelompok 3, ini kamu kerjakan secara kelompok sesuai dengan urutan ya. Nomor 1 fungsinya apa, nomor 2 fungsinya apa, 3 fungsinya apa, 4 fungsinya 5 dan sebagainya. Kamu kerjakan ya. Kamu kerjakan secara kelompok, nanti kalau hasilnya baru kita akan presentasi secara bersama-sama. Oke? Ayo silakan dikerjakan dari sekarang.
Oke, anak-anak sudah selesai? Sudah. Yuk. Nah, kelompok mana yang sudah selesai? Selesai, Pak. Ya, kelompok berapa ini? 2. Kelompok 2. Ya, silakan maju ke depan. Bawa presentasinya. Yuk, dibacakan. Sini, temannya di sini. Maju. Anak-anak, semuanya tolong melihat dan dengarkan ya. Ini kelompok teman kalian ingin memberikan hasil dari diskusinya. Ya, silakan. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tugas dari guru. Menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah adalah akar. Tempat berkembang biakan tumbuhan adalah bunga. Tempat menyimpan cadangan makanan adalah buah. Mengantarkan makanan nutrisi ke seluruh bagian tumbuhan adalah batang. Tempat untuk membuat makanan adalah daun. Sekian dari kelompok 2. Iya, beri tepuk tangan semuanya buat kelompok 2. Oke, ada yang mau bertanya? Ya. Apa? Fungsi akar apa? Fungsi akar adalah menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah. Fungsi akar itu tuh menyerap air dari dalam tanah. Dan terima kasih buat kelompok 2. Silakan kembali ke tempat. Beri tepuk tangan buat kelompok 2. Kelompok 3 belum? Oke, silakan kelompok 3 ke depan. Dengan hasil karyanya di bawah. Kelompok 3 silakan depan dengan hasil karyanya di bawah. Silakan Kak dibaca dulu nah. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Bagian tumbuhan. Nama bagian tumbuhan. Daun, tempat untuk membuat makanan. Buah, tempat menyimpan cadangan makanan. Akar, untuk menyerap air dan nutrisi. Bunga, tempat berkembangbiakan tumbuhan. Batang, mengantarkan makanan nutrisi ke seluruh tubuh. Kelompok 3 ada pertanyaan dari kelompok yang lain, ada pertanyaan? Ya. Ya, kamu apa? Oke, apa pertanyaannya? Silakan. Apa manfaat bunga? Apa manfaat bunga? Apakah Tempat berkembangbiakan tumbuhan. terlihatkan hasil dari pelajarannya? Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan kembali ke tempat. Nah, baik anak-anak semuanya. Kepada anak-anak yang sudah selesai hasilnya, silakan dikumpulkan ke depan. Nanti yang terbaik akan Bapak berikan hadiah dan hasilnya akan Bapak pajang atau Bapak tempel di mading sekolah. Selamat pagi. Oke, kurang kencang, tangannya kurang bergerak. Selamat pagi. Oke, beri tepuk tangan semuanya. Oke, baik. Ini Bapak ada soal. Silahkan kalian nanti kerjakan secara sendiri-sendiri. Tidak boleh dicontek sama temennya. Pokoknya harus kerjain secara sendiri-sendiri ya. Ini nanti soalnya ini. Soalnya satu aja. Nih soalnya banyak. Nih, nanti bagi-bagi sama temen-temennya tuh silahkan. Ini soalnya bersama-sama. Kita dulu ke 2 ya. Oh, kebanyakan. Itu di ini. Nah, ya. Lalu Kak. Ya itu di berdua aja gitu. Nah. Ya. Nah, ini soalnya, ini LJK-nya. Silahkan aja ditulis. Ini jangan gini, ganti gini, nah itu biar temennya. Nah, bersama ini kerjakannya di sini ya. Oh, kelebihan. Oke, silakan kerjakan. Silakan kumpulkan ke depan yang sudah selesai. Oke, silakan. Jatuh. Pelan-pelan di sini. Sebentar, satu-satu ya. Oke. Nanti hasil terbaik Bapak akan tempel di mading sekolah dan akan mendapatkan hadiah dari Bapak dan dari sekolah. Oke, tepuk tangan semua yuk. Anak-anak belajarnya hari ini sangat menyenangkan nggak? Menyenangkan. Oke, baik. Ada pertanyaan dari hasil belajar kita hari ini? Ada pertanyaan? Teman-teman semua, anak-anak semuanya, ada nggak yang mau memberikan kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Siapa? Oh iya, Bu Kandi, silakan. Kesimpulan apa pelajaran hari ini? Ayo. Ini. Teman-teman, kesimpulan hari ini menurut saya, kami bisa mengenal banyak tanaman dan manfaat dari tumbuhan. Oke, terima kasih. Tepuk tangan semuanya. Oh, berarti hari ini pelajarannya jadi kita semua jadi tahu ya manfaat tumbuhan, manfaat akar, manfaat batang, apa lagi? Manfaat daun, manfaat bunga, manfaat apa lagi? Batang tadi udah ya, lagi akar, apa lagi? Wow, banyak dan berbagai macam manfaat terutama untuk kehidupan kita sebagai manusia. Dah. Oke, sebelum kita pulang, kita diri dulu yuk, kita yel-yel tadi yuk, kita yel-yel lagi yuk. Oke, yel-yel.
Apa? Ayo kita mulai ya. Siap ya? 1, 2, 3. Bakar batang. Oke, terima kasih. Siap ya? 1, 2, 3. Ingat, ingat. Oke, tepuk tangan semuanya. Pintar. Sudah. Oke, setelah Bapak periksa bahwasanya kelompok terbaik jatuh pada kelompok 2. Mana kelompok 2? Uri, mana kelompok 2? Ini ya. Ada hadiah kelompok 2 nih. Ini hadiah untuk kelompok 2. Nanti dibagi-bagi sama temannya. Dan juara keduanya, kelompok terbaik jatuh pada kelompok 1. Mana kelompok 1? Wah, ini kelompok 1. Ini ada hadiahnya, kelompok 1. Nih, makan bagi-bagi ya. Dan juara pertama terbaik jatuh pada kelompok 3. Mana? Ini hadiahnya, berupa makanan sehat. Ya, bagi-bagi. Oke, nah. Selesai anak-anak semua, silahkan rapihkan kembali bukunya, dimasukkan ke dalam tas. Oke, oke. Tadi kelompok terbaik mana? Oke ya, pada kelompok terbaik silakan pimpin doa ke depan. Yuk, silakan. Ayo silakan. Ayo. Udah, Devi aja, Dev. Pimpin doa ke depan. Ya, yuk. Teman-teman, siap. Doa dimulai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok yang terapi silakan pulang duluan. Kelompok 2 silakan pulang duluan. Nih, pulang. Sampahnya tolong dipungut ya. Kelompok